Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Bernadette Esther. Apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dan saya berharap semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup. Dan bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang terbaring sakit, saya berdoa dan berharap semoga Anda segera bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Pekan Biasa ke-11 dan kita sudah ditemani oleh Romo Hieronymus Roni Dahua MSc. Romo Roni, demikian sapaan akrab beliau. Mari kita sapa Romo Roni lebih dulu. Apa kabar Romo Roni? Kabar baik, dan teman-teman sekalian, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik. Sangat baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih Romo Roni sudah berkenan hadir dalam acara ORK hari ini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan nanti bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 11 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 18 dan ayat 20. Kita juga akan mendengarkan bacaan dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Kini mari kita siapkan hati untuk doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Roni. Silakan Romo. Baik, Mbak Bey, bersama dengan para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, mari kita membuka renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, maha pengasih dan maha penyayang, kami naikkan puja dan syukur limpah terima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami semua anak-anak-mu, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Kami percaya Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Semoga Engkau buka pikiran kami, Engkau buka hati kami, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau sabdakan kepada kami dan menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku kebenaran dalam kehidupan kami sebagai putra dan putri kesayangan-Mu. Allah Bapa kami yang ada di surga, bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kami semua untuk menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Allah dan harta rohani kami yang terindah dalam hidup ini. Biarlah Engkau menjadi pegangan kehidupan kami. Biarlah kami selalu berharap kepadamu, terlebih kami semakin mengasihi Engkau dalam hidup kami, yang boleh kami wujudkan dalam kasih kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami, khususnya mereka yang miskin, yang menderita, dan difabel. Allah Bapa kami di surga, kepadamu kami serahkan acara kami pada hari ini, renungan kami, agar Engkau pimpin kami semua, agar berjalan dengan baik, membawa sukacita bagi kami, putra dan putri kesayangan-Mu sendiri. Inilah doa yang kami bawa kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudari Ahasia, mengambil Yoas, putra Ahasia, dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya
dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu, dengan mengelilingi mazbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Pada waktu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mazbah-mazbah dan patung-patung, serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mazbah-mazbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu sesudah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kukududukan di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya.
Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang-orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Marilah kita dengarkan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Romo Roni, dari kitab kedua Raja-Raja yang kita dengar tadi, inspirasi iman apa yang hendak Romo Roni bagikan kepada kami? Baik, terima kasih saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik, dan Mbak Bei yang dikasihi Tuhan. Beberapa pesan rohani dari bacaan pertama dari dua Raja-Raja yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Pesan yang pertama bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik bagi setiap kita. Kadang memang tidak kita mengerti, atau kadang kita mengalami lewat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kita memandangnya dengan penuh iman dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami betapa indah rencana Tuhan bagi setiap orang. Kita dengarkan bacaan pertama tadi bagaimana Yoas itu putra Ahazia itu diselamatkan oleh Yoseba karena dia mau dibunuh oleh Atalia, ya. Kita melihat bagaimana sebuah peristiwa yang dirangkai oleh Tuhan, yaitu peristiwa yang tragis. Dia mau dibunuh, tapi ada orang yang mau datang untuk menyelamatkan dia. Dan pada akhirnya dia punya masa depan menjadi masa depan yang penuh harapan. Dia diurapi dan menjadi berkat bagi seluruh umat Israel. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah pesan pertama untuk kita pada hari ini. Tuhan itu punya cara, Tuhan punya rencana untuk kita, bagaimana menjadikan kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, ini kita biasa orang-orang karismatik atau orang-orang Katolik mungkin pasti familiar dengan lagu Indah Rencana Tuhan.
Ya, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ini kita melihat bagaimana pengalaman Yoas itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan dan kebenaran dari lagu ini ya. Siapa yang menyangka Yoas itu diselamatkan oleh Yoseba, dan pada akhirnya Tuhan mengurapi dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan yang kedua dari bacaan pertama ini adalah bagaimana kita menempatkan Allah sebagai pribadi yang berkuasa untuk menghalau kita dari segala kuasa-kuasa kejahatan dan kegelapan dalam hidup ini. Antifon pembukaan sangat bagus dikatakan dengan baik dalam antifon pembukaan tadi. Dikatakan begini, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka kamu akan berseri-seri dan tak akan malu tersipu-sipu. Antifon yang sangat bagus, yang mengajak kita untuk marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, yang mampu mengubah kehidupan kita yang sedih menjadi berseri-seri. Pengalaman kita yang pahit menjadi pengalaman yang menggembirakan. Kita yang mungkin rasanya malu, tersipu-sipu, menjadi seorang yang gagah berani, yang perkasa, yang hidup dalam kelimpahan berkat. Ini pesan kedua untuk kita, teman-teman sekalian, para sahabat kuasa rohani Katolik, agar dalam hidup ini kita menempatkan Allah sebagai pribadi yang berkuasa dalam hidup kita untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Karena terkadang kita manusia ini merasa diri hebat, merasa diri kuat, bergelimangan harta, kita punya kemampuan yang luar biasa, kita punya jabatan yang bagus, kita punya profesi yang bagus, diberi bakat dan talenta yang bagus oleh Tuhan. Kadang kemudian kita merasa saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini luar biasa. Padahal kita lupa, kita menjadi seperti saat ini, kita berada seperti saat ini, kita punya banyak rahmat dan berkat, itu semua hanya karena pemberian Tuhan, hanya karena kuat kuasa Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, saudara dan saudariku yang terkasih. Dan pesan yang terakhir dari bacaan pertama itu bagus dikatakan di sana, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Kita bersukacita bukan karena kematian Atalia, bukan. Tapi kita bersukacita karena Allah punya kuasa untuk apa? Membinasakan musuh-musuh dan lawan-lawan kita atau kuasa maut dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena Allah telah mengutus Yesus putranya yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu kita punya martabat, diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Karena itu tidak ada yang terindah bagi kita para pengikut Kristus Yesus selain bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bersukarialah selalu dalam Tuhan. Kalau kata Paulus, rejoice in the Lord. Kita bersukacita, rejoice in the Lord always. Kita bersukacita selalu dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Allah kita punya kuasa, Allah kita punya rencana yang baik untuk kita. Tidak ada alasan kita bersedih hati. Tidak ada alasan kita putus asa. Tidak ada alasan kita merasa Tuhan itu jauh. Tapi hendaklah orang-orang Katolik, orang-orang percaya pada Yesus, salah satu dia punya ciri khas adalah selalu sukacita dalam hidupnya. Dan Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau dalam hidup ini kita bersukacita selalu, kita bergembira selalu karena kita percaya Tuhan itu ada. Tanpa kita sadar itu menjadi kekuatan rohani, kekuatan dalam hati yang membuat kita mampu mengalahkan segala kuasa, segala kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Termasuk yang mungkin sakit penyakit, bagi yang sakit, bergembiralah selalu dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggalkan, karena hati gembira itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya kira ini pesan bacaan pertama ya, Mbak Bey, untuk kita sekalian, para sahabat dan pencinta kuasa rohani Katolik. Ya, Romo Roni, bagus sekali pesan yang Romo sampaikan kepada kami. Kalau kita berkaca pada tindakan Atalia yang sangat jahat
menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya dan mengangkat dirinya sebagai raja. Kadang-kadang kita bisa bercermin di situ bahwa mungkin ada juga niat jahat di dalam hati kita ya Romo, kadang-kadang muncul, kita akan menyingkirkan pesaing kita dan mungkin dengan cara tipu, menipu, memfitnah, pokoknya kelakuan-kelakuan yang jahat yang seakan-akan tidak ada terang Roh Kudus di dalam diri kita ya Romo. Benar. Saya kira ini kemudian kita teringat pada sabda Yesus ya. Orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Orang yang merasa diri hebat itu akan direndahkan oleh Tuhan. Dan orang yang punya niat jahat, orang yang punya pikiran-pikiran jahat, orang yang punya hati jahat, dan tindakan-tindakannya jahat pun itu akan dibalas oleh Tuhan. Dan memang Tuhan tidak menghendaki kita anak-anaknya hidup dalam semangat dan cara hidup seperti ini. Yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup di dalam kasih. Nah, kadang kita juga memang dalam hidup bisa berlaku seperti Atalia ini ya. Kita punya niat jahat, kita jelek-jelekin orang, tapi wajah kita manis. Kita punya pikiran jelek pada orang lain, kita punya perasaan jelek pada orang. Akhirnya kita mulai gosipin orang, fitnah orang, kita mulai hasut-hasut teman supaya orang lain itu disingkirkan dan lain sebagainya dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini bacaan pertama mengingatkan kita sekalian, yang jahat di mata Tuhan itu akan dimusnahkan. Ya. Tuhan gak suka kita hidup berbuat jahat dalam ini, teman-teman. Mari kita lepaskan, kita tanggalkan pikiran kita yang negatif, perasaan-perasaan kita yang penuh dengan kebencian, iri hati, kedengkian. Kita lepaskan dan kita biarkan Tuhan mengubah kita punya hati dan pikiran menjadi baru. Dan Tuhan sanggup untuk menjadikan kita manusia baru. Kita bandingkan aja dengan pengalaman Paulus ya. Paulus juga termasuk orang yang jahat sebelum dia bertobat, penganiaya jemaat. Ya, bahkan tidak segan-segan dia membunuh itu pengikut Kristus yang percaya pada Tuhan. Ya, tetapi dengan seberkas sinar Tuhan bisa ubah dia punya hidup dari Saulus menjadi Paulus dan menjadi soko guru gereja, menjadi pewarta Injil yang ulung. Saya kira kita pun bisa melakukan hal ini. Jadi mari teman-teman sekalian kita belajar dari pengalaman ini bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu berpikir jelek tentang samanya, Tuhan nggak suka. Akan ada waktunya engkau akan menuai apa yang engkau lakukan pada orang lain. Karena Tuhan sudah ingatkan, ukuran yang saudara pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau dalam hidup engkau banyak berbuat jahat, kejahatan itulah yang akan dipakai untuk mengukur kehidupanmu sendiri. Jadi memang teman-teman sekalian, mari kita belajar untuk hidup baru, hidup baik, hidup penuh kasih. Karena orang-orang yang tempatkan Allah sebagai harta rohani dalam hidupnya, yang akan terpancar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya tidak lain adalah kasih. Baik, Romo Roni, terima kasih atas pencerahan, terima kasih atas renungan yang menumbuhkan iman kami, Romo. Kita diingatkan untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan ke hati kita agar semua niat-niat atau semua yang buruk-buruk di dalam diri kita bisa kita singkirkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Roni sampaikan tadi kepada kita. Setelah jeda, Romo Roni akan menyampaikan kabar gembira dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Hieronimus Roni Dahua MSc, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita akan mendengarkan renungan dari bacaan Injil tadi. Romo Roni, dari bacaan Injil suci tadi, dari menurut Matius, kita mendengar Yesus menasihati agar tidak mengumpulkan harta di bumi ya Romo, tetapi mengumpulkan harta di surga. Nah, apa inspirasi iman dari bacaan Injil menurut Matius tadi, Romo Roni?
Baik, saudara-saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik, Mak Bei yang terkasih, beberapa pesan rohani dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini yang sangat berhubungan erat dengan bacaan yang pertama tadi, ya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Yesus menyampaikan pesan-pesan yang sangat istimewa atau sangat indah untuk murid-muridnya, yaitu agar jangan mereka mengumpulkan harta di bumi, karena kalau harta di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, tapi dia katakan kumpulkanlah harta di surga, karena itu tidak akan dirusak oleh apapun juga. Dan dikatakan di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Itu berarti kalau kita mengumpulkan harta surgawi, itu berarti harta kita juga, hati kita juga ada untuk kepentingan persoalan atau peristiwa atau hal-hal berhubungan dengan kerajaan surga. Pesan yang pertama untuk kita dari bacaan Injil pada hari ini adalah Yesus mengingatkan kita sekalian agar kehidupan kita jangan sampai terikat oleh harta dunia, oleh kekayaan dunia yang kita miliki. Ya, saya kira Benny Panjaitan itu, ini satu lagu lama ya. Tapi dia bilang begini, harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Sebenarnya lagu ini mengatakan seperti ini, bahwa memang kita itu butuh rumah, pasti kita butuh rumah. Kita itu butuh mobil, pasti kita butuh mobil. Kita itu pasti butuh pekerjaan, butuh uang, itu pasti kita butuhkan. Butuh pakaian, butuh tas mewah, butuh jam tangan mahal. Tetapi ingat bahwa itu bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Ya, itu hanyalah sarana yang Tuhan pakai agar dengan harta dunia itu kita bisa menemukan kemuliaan Allah dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin menemukan harta surgawi itu sendiri. Harta surgawi itu apa? Bukan berarti nanti kita sudah mati baru kita kumpul harta di sana. Ngapain kita sudah baru kumpul harta di sana? Ngapain? Kita sudah tutup mata terus kita kumpul harta di surga. Gimana bisa? Kita sudah mati kok kumpul harta di surga. Tapi kumpul harta di surga itu artinya yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita bangun dan kita hidupi dan kita jadikan sebagai harta kekayaan dalam hidup kita. Yaitu kejujuran, keikhlasan, cinta kasih, pelayanan. Hal-hal seperti inilah yang dikatakan dengan harta surga. Ya, karena memang kita tidak bisa mengandalkan harta dunia, teman-teman, saudara-saudara terkasih. Kita bisa katakan uang itu bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang itu bisa membeli buku, tetapi tidak bisa membeli kepintaran atau kepandaian. Uang itu bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, apalah artinya kita mengumpulkan harta dunia, tapi kita kemudian kehilangan harta surgawi itu sendiri. Sehingga sekalipun mungkin kita punya rumah sederhana, makan kita sederhana, pakaian kita sederhana, tapi kalau ada kebahagiaan, ada pengampunan, ada pelayanan, ada sukacita, itulah yang terindah dalam hidup saudara. Karena ada banyak orang mengukur dan menilai dia punya hidup itu sukses kalau dia punya banyak harta. Dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah, dia punya uang banyak, ya. Dia merasa, oh, hidup saya sudah sukses. Ya, seperti orang-orang penganut teologi sukses. Semakin banyak uang, merasa diri hidup ini semakin sukses. Ingat, dalam firman Tuhan tak satu pun ada kata sukses. Enggak, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata sukses. Dan Tuhan tidak memanggil kita menjadi sukses. Yang Tuhan panggil kita agar kita menjadi bahagia dan selamat. Dengan cara apa? Berbuah di dalam kasih. Ini yang penting, teman-teman sekalian. Jadi, ini pesan pertama untuk kita, agar dalam hidup ini kita tidak mengikatkan diri kepada harta dunia. Karena keselamatan kita tidak ditentukan oleh harta dunia itu, tapi keselamatan kita ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan harta dunia itu untuk memperoleh harta surgawi.
diketahui. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini adalah agar kita memiliki hati yang bersyukur, hati yang merasa diri cukup, mata yang mampu melihat tentang keindahan, tentang kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hati kita ini seperti lubang yang gelap, kata Agustinus. Kita mengisi 10 mobil mewah, dia akan merasa nggak cukup. Ya, kita mengisi 5 rumah mewah, dia akan merasa nggak cukup. Kita isi duit 1 triliun per bulan pun, dia akan merasa nggak cukup dalam hidup ini. Karena hati kita memang seperti lubang yang gelap. Dan hati kita itu hanya merasa cukup ketika kita mampu menutup dengan pintu syukur atas semua rahmat dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Dalam pengalaman saya katakan begini, sekalipun saya punya gaji 5 juta per bulan, tapi kalau saya tidak menerimanya dengan syukur dan tidak merasa diri cukup, saya akan bersungut-sungut kepada Tuhan dan akan terus-menerus untuk mencari dan mencari karena saya merasa tidak berkecukupan. Ada orang yang cuma gaji 1 juta, tapi dia menerimanya dengan syukur dan merasa diri cukup, dia akan selalu bersuka cita di dalam kehidupannya. Seorang teolog mengatakan begini, hendaklah dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Karena kadang kita itu tidak punya sepatu saja, kita sudah mengeluh kepada Tuhan bahwa kita tidak punya apa-apa. Tapi ada orang di seberang sana yang tidak punya kaki, tetapi masih bisa bersyukur atas kehidupan yang diterimanya. Karena itu saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak murid-muridnya pada hari ini, mengajak kita semua pada hari ini, agar marilah kita memiliki hati yang tahu bersyukur. Hati yang merasa diri cukup, dan mata yang mampu memandang kemuliaan Tuhan, keindahan karya-karya agung Tuhan dalam kehidupan kita. Karena memang mata ini memang kadang bisa membuat hidup kita ini jadi gelap. Kalau kita pergi ke mall biasanya, mata kita langsung tertuju pada sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan hati. Dan kadang sekalipun kita sadar di rumah kita masih punya banyak barang, di rumah masih kita punya banyak hal-hal yang memang masih cukup untuk kita pakai, kita punya baju sudah banyak, kita punya tas sudah banyak, kita punya sepatu sudah banyak, dan lain-lain sudah begitu berlimpah di rumah. Tapi kadang mata kita tetap saja merasa diri tidak puas, mata kita tetap memandang dan menginginkan apa yang dipandang itu untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, padahal seperti inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita sekalian, agar hati kita, agar hidup kita jangan sampai terikat oleh kemegahan dunia. Dan ini berawal dari mata, berawal dari tatapan. Orang katakan dari mata turun ke hati. Dari keindahan mata akan sampai ke hati. Ketika sampai di hati, hati terikat, hati nggak ingat lagi apa yang ada di rumah, hati perintahkan dompet untuk segera bayar, karena kalau nggak bayar saya nggak akan pulang dari tempat ini. Begitulah kisahnya, akhirnya kita bawa barang, kita kumpul-kumpul lagi barang, gitu. Waduh, sampai di rumah kita sudah begitu full, lemari kita sudah harus tambah 1 lagi karena lemari pertama sudah nggak muat, kita isi terus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus katakan, jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya kalau kita tidak merasa diri cukup dan mengatakan mata untuk berkata cukup, mengatakan hati berkata bersyukur, maka berarti hidup kita akan biarkan dikuasai oleh harta dunia. Dan itu dikatakan hidup kita, tubuh kita menjadi gelap. Nah, pesan yang terakhir dari Injil pada hari ini adalah kita hidup di dalam terang. Dan Yesus katakan, jika terang yang ada padamu gelap, maka gelaplah kegelapan. Betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya Tuhan mengatakan bahwa dalam diri kita sudah ada terang, sudah ada Roh Kudus, sudah ada kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat, sudah ada kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita. Mari kita gunakan terang itu agar dalam kehidupan kita sehari-hari kita belajar untuk mengambil pilihan-pilihan yang terbaik, berguna untuk kehidupan saya, untuk pelayanan pada orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita biarkan terang itu gelap, maka hidup kita pun akan menjadi gelap,
Artinya apa? Kita tidak mampu lagi memandang kemuliaan Tuhan, tidak mampu lagi melihat keindahan harta surgawi yang Tuhan siapkan untuk kita di hari depan. Ini yang penting teman-teman sekalian kita renungkan. Jadi ini 3 pesan Injil untuk kita semua pada hari ini. Jadi kita tempatkan Allah sebagai harta rohani yang terindah. Yang kedua, kita memiliki hati yang bersyukur. Dan ketiga, kita menentukan biarkan terang ilahi memancar dalam diri kita agar kita dimampukan untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira seperti ini. Terima kasih. Sampai. Ya, terima kasih atas renungannya yang meneguhkan iman kami, dan kami diingatkan untuk tetap memelihara mata yang baik dan kemudian tak henti bersyukur dan menggunakan terang yang sudah ada di dalam hati untuk menuntun kita dalam hidup sehari-hari agar bisa mengambil pilihan-pilihan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Romo Roni dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup acara ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Roni. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan doa dan mohon berkat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, khususnya di saat-saat kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau telah mengajarkan kami untuk menempatkan Engkau sebagai Allah satu-satunya pegangan dan sumber kehidupan kami. Untuk kami selalu mengandalkan Dikau dalam hidup ini, karena Engkau Allah yang mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk kami semua anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah yang mampu mengalahkan kuasa kejahatan dalam kehidupan kami. Dan Allah yang mampu membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi kami yang percaya kepadamu. Engkau juga mengingatkan kami semua pada hari ini untuk memiliki hati yang tahu bersyukur, hati yang tahu berterima kasih atas semua yang kami alami, yang kami miliki dalam kehidupan ini. Engkau juga mengajarkan kami untuk hidup dalam terang Roh Kudus-Mu, yang Engkau tempatkan dalam diri kami agar hidup kami tidak menjadi gelap. Engkau berikan kami terang itu, agar kami mampu menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kami, untuk kemuliaan nama-Mu, keselamatan banyak orang, dan juga keselamatan diri kami dan keluarga-keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat dan berkat-Mu lewat firman yang kami renungkan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi pelita dalam hidup kami, kekuatan rohani dan harta rohani yang boleh kami bawa dalam pesyarahan hidup ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, saudara dan saudari, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik, senantiasa dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Roni Dahua MSc. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam.